Oke, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di live Instagram Permaute Jepang pada siang hari ini. Dan buat teman-teman kalau ada pertanyaan langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti akan kita bacakan di sesi Q&A. Kemudian sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Yoga Suara yang akan bertugas sebagai moderator pada podcast kali ini dan akan menemani teman-teman semuanya dalam 1 jam ke depan. Nah, di kesempatan kali ini sambil mengisi waktu libur di hari Minggu dan saat ini juga sedang libur perkuliahan, yuk mari kita ngobrol santai tapi penuh makna dalam acara Star Podcast, Stories, Talk, Analis, dan Relevance. Tema kita hari ini yaitu bertumbuh di dua dunia. Tema ini tentunya relate banget, pastikan banget kita yang notabene juga sebagai mahasiswa, karena banyak dari kita yang berusaha menyeimbangkan antara kuliah dengan aktivitas organisasi. Tentunya untuk menunjang pengembangan diri, menambah relasi, serta melatih berbagai soft skill yang mungkin tidak sepenuhnya kita dapatkan di materi perkuliahan. Dan yang spesial hari ini, kita akan menghadirkan narasumber yang inspiratif, yaitu Kak Nadine Adelia. Tapi sebelum mengundang Kak Nadine, saya di sini nggak sendirian loh. Di sini saya akan ditemani oleh MC yang pastinya kece banget, yang bakal memandu jalannya acara podcast hari ini supaya lebih seru dan terarah. Yuk langsung saja kita panggil Kak Maisy Dwi Astuti. Halo Kak Maisy. Halo Kak Yoga, Halo Kak Maisy, gimana apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Yoga gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, kelihatannya seger banget ya. Halo teman-teman semuanya, kenalin aku Maisy, seneng banget bisa nemenin kalian di podcast hari ini. Seperti yang tadi udah disampaikan sama Kak Yoga, bahwa kita bakalan membahas tentang bagaimana sih menyeimbangkan bertumbuh di dua dunia, dunia organisasi dan dunia akademik. Nah, langsung aja kita kenalan dulu sama Kak Nadine selaku narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya aku bakalan ngenalin sedikit backgroundnya Kak Nadine ya. Jadi, Kak Nadine ini dikenal sebagai sosok yang aktif banget di organisasi. Tetapi Kak Nadine juga tetap bisa menjaga prestasi akademik yang keren banget. Nah, saat ini Kak Nadine adalah seorang mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas di Pekalongan. Nah, Kak Nadine juga aktif dalam organisasi. Kak Nadine merupakan aktivis di Forum Anak Nasional 2023, Nation Officer, dan World Clean Up Day Indonesia 2023 sebagai sekretaris. Serta Kak Nadine juga menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat di universitasnya. Kemudian Kak Nadine juga menjadi Kadif Pengabdian Masyarakat ISMKMI Jawa Tengah. Kak Nadine juga terlibat di ISMKI Wilayah 3 Nasional. Wah, keren banget ya organisasi yang diikuti Kak Nadine. Selain itu juga Kak Nadine memiliki segudang prestasi. Salah satunya yaitu pernah menjuarai karya tulis short competition 2023 dan juara 1 Equilibrium Poster Competition 2021. Dan ada yang lebih menarik lagi, Kak Nadine juga pernah juara 1 sebagai Duta Putri FIK 2021-2022.
Wah, luar biasa banget ya prestasi Kak Nadine, Wah, akademik maupun organisasinya. ya keren banget prestasi narasumber kita kali ini ya. Oke, sekarang langsung aja kita undang narasumber kita yaitu Kanadin. Halo Kanadin. Halo Kak Halo, Nadine. Halo Kanadin, senang banget bisa hadir bersama kita kali ini. aku juga dong. Pertama kali nih belajar bareng teman-teman UTLN Jepang. Keren. Terima kasih ya udah sebagai teman belajar hari ini. Iya Kanadin, meskipun tadi Kak Maisi sudah memperkenalkan background singkat dari Mm-mm. Kanadin, kan? Tapi biar lebih akrab nih, boleh dong Kanadin perkenalkan diri secara langsung ke teman-teman mahasiswa UT Jepang di sini. Oke, makasih Yoga. Yoga ya tadi ya? Oke, Iya, selamat siang. Selamat sore semuanya. Selamat sore Perkenalkan Kak aku Nadine. Nadine. Ya, selamat sore. Nah, aku sekarang masih menjadi mahasiswa di Universitas Pekalongan. Jadi kita sama-sama mahasiswa nih ya sekarang. Semoga nanti kita bisa bertemu di titik yang terbaik ya. Dan kalau aku tuh sekarang domisilinya masih di Pekalongan, nggak di mana-mana, tapi di Pekalongan terus. Teman-teman ada yang rumahnya itu nggak sih? Teman-teman domisilinya kebanyakan di mana? Pekalongan atau ada yang di luar Pekalongan? saya di Tegal Kak, tetanggaan. Oh, di Tegal. Oh, tetangga. Oh, Iya, Tegal. Tapi sekarang berarti di tetanggaan. Jepang ya? Kak Maisi, kita juga sama. Iya, kita satu itu Oh, satu karsidenan gak sih? Ya, iya, betul, betul, betul. Masih satu Karsidenan, benar, benar, benar. tapi kayaknya Oke. Kenapa, kenapa? Pekalongan itu nggak ngapak bahasanya. Enggak. Pekalongan tuh nggak ngapak, tapi dia tuh lebih, apa ya, medok, medok. Tahu medok nggak? Oh, Ya, tak tahu. Ya lebih medok sih kalau menurutku. Kalau Tegal kan ngapak ya. Tapi sekarang kalian kayaknya udah hilang nih ngapaknya ya. sudah itu logat Jepangnya. Ala-ala Iya, udah. anime. Iya, benar-benar. Iya lagi. Iya. Keren, keren, keren. Udah gitu aja sih perkenalannya. Nanti kita belajar lebih lanjut aja ya bareng-bareng. Oke Kak, terima kasih atas Kerjain. perkenalannya. Yuk. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan yang lebih serius, sesi yang lebih serius, kita main game dulu yuk, Kak Nadine. Waduh, boleh Gamenya, tuh. Game apa nih? gamenya game singkat. Jadi Kak Nadine harus jawab cepat. Ada dua pilihan tanpa mikir lama ya Kak Nadine. Oke. Oke, siap? Siap, siap, siap. Ayo kita mulai yang pertama. Belajar teori baru atau praktek langsung di organisasi? Praktek langsung di organisasi. Oke, kerja tim atau kerja individu? Tim lah. Tim, lebih seru. Ya. Eh, Selanjutnya, ambil Oke. resiko besar untuk pengalaman atau aman tapi stabil? Aman tapi stabil. Hmm. Fokus ke IPK tinggi atau fokus kembangin soft skill? Waduh. Hmm, soft skill. Aduh, seru Bingung banget lagi. ya gamenya. Keren banget. Kelihatan banget kalau Kak Nadine ini aktif banget ya di organisasi dari pilihan-pilihan jawabannya. Luar biasa. Oke, Thank you, langsung aja thank you. kita masuk ke sesi selanjutnya ya, Kak. Boleh, boleh. Ada satu bagian pertama yaitu awal pertumbuhan. Nah, apa sih motivasi Kak Nadine ikut organisasi sambil kuliah dan apa pengalaman pertama yang bikin Kak Nadine merasa berkembang di organisasi ini dan diri sendiri lah intinya begitu Kak. Oke, siap-siap. Terima kasih ya. Oke, kalau misalkan apa yang bikin aku tertarik ya untuk daftar organisasi, sebenarnya sih ini relate nih. Untuk yang alasan pertama tuh pasti semua orang relate. Yang pertama adalah karena aku termotivasi untuk mengisi CV. Itu pertama. Karena ya jujur saya juga kan kalau misalnya kita mau daftar magang, kita mau daftar kayak misal kerja itu kan juga butuh CV kan. CV kita tuh yang cantik, yang proper gitu kan. Awalnya sih motivasinya cuma itu. Terus habis itu aku kan sempat gabung di forum anak ya. Forum anak itu aku udah dari lama banget dari aku SMP
sampai sekarang jadi fasilitator. Jadi kalau di forum anak itu awalnya jadi kan aku tuh dulu waktu SD terus SMP itu benar-benar orangnya tuh yang kayak banyak diemnya, jadi nggak banyak ngomong. Sampai sekarang sih sebenarnya, tapi masih lumayan lah kalau sekarang. Kalau dulu bener-bener yang diem banget misi. Jadi kalau misalkan dulu tuh aku tuh kalau misal disuruh kayak berpendapat gitu tuh aku tuh masih kayak maju mundur, nggak berani lah kalau aku speak up lah ya. Terus kalau misalkan nih aku disuruh guru masuk ke depan tuh aku tuh bener-bener yang kayak pasukan paling belakang lah, pokoknya aku nggak mau, nggak pengen lah kalau disuruh maju-maju gitu. Nah terus habis itu tiba-tiba waktu SMP kan aku kan ada rekrutmen forum anak ya, tapi waktu itu karena forum anak ini rekrutmennya melalui sekolah. Jadi waktu itu aku dipilih nih mewakili sekolah buat gabung di forum anak. Nah, jadi ketika aku gabung ini kan awalnya terpaksa ya, karena disuruh gitu sama bapak ibu gurunya kan. Terus habis itu mulai keasikan karena di forum anak itu semuanya tuh sebaya. Nah, kebetulan waktu itu sebaya semua, jadi seumuran aku semua kelahiran 2002 sampai 2003 lah kira-kira. Nah, di situ tuh kita tuh sebenarnya kalau di forum anak itu lebih banyak kayak sharing-sharing, curhat, terus kemudian di sana tuh sering ada program kayak sosialisasi terkait apa ya, kayak perjuangan terkait hak anak dan juga kekerasan pada anak gitu kan. Nah, waktu itu karena aku belum tahu apa-apa terkait hak anak, jadi di situ banyak dikasih sharing tuh sama teman-teman di forum anak yang senior-senior kan, kayak gini loh apa kalau di anak tuh seperti ini, dan pematerinya itu nggak hanya dari yang kaum pemuda aja, tapi juga kita bisa belajar dari misalnya dari UNICEF, dari Kementerian PPA nasional gitu-gitu. Jadi kita tuh nggak hanya stuck belajar sama teman-teman sebaya yang di Pekalongan, tapi kita juga bisa belajar bareng yang di nasional hingga ke internasional juga. Nah, di sini aku mulai tertarik sih. Karena kan jadi lingkungannya mendukung, seru-seruan gitu kan, anaknya seru-seru semua. Terus kemudian aku juga suka karena di sana tuh sangat kekeluargaan, organisasinya pun juga hangat banget lah pokoknya. Jadi di situ aku mulai tertarik ikut organisasi. Habis itu mulai di SMA ya, OSIS. Waktu itu kan sempat ikut OSIS. Terus kemudian pernah ikut kayak Rohis lah, asik. Pernah ikut Rohis juga, itu organisasi keagamaan yang pertama kali aku ikutin ya, Rohis. Terus kemudian macam-macam lah. Nah itu aku mulai berani di situ. Nah mulai kenapa aku mulai nyaman? Karena aku mulai merasakan ada perubahan dalam diri aku. Yang pertama aku tuh jadi lebih pede dan lebih mencintai diri aku sendiri. Karena awalnya kan aku tuh kayak nggak tahu ya, kayak kelebihanku tuh apa sih dibanding teman-teman yang lain. Nah ternyata ketika aku masuk di organisasi itu aku mulai kayak, oh ternyata aku punya loh kelebihan di dalam diri aku gitu kan. Dan itu bisa sedikit menghilangin apa ya, sifat insecurity aku di waktu Rasa itu grogi gitu ya. ya. Ya, betul. Gitu Eh, loh, jadi kayak happy aja sih gitu. Mungkin itu Keren ya. banget ya Kak, ternyata pengalaman Kakak. Jadi selain ingin menambah CV, salah satu isi dalam CV, tapi Kakak juga menambah pengalaman baru, terutama dalam hal kepercayaan diri ya Kak. Relate banget nih Betul. Kak sama aku yang sekarang juga Iya kan? sama, sama yang aku rasain. Dan nambah networking juga, ya nggak? Nambah Iya, teman, nambah. bener. Betul. Dulu kita malu-malu nih buat public speaking, tapi Hmm. sekarang udah go up. Betul. Ya, jadi ke bagian yang kedua ya Kak, tantangan dan belajar dari kesalahan. Nah, tantangan terbesar dalam bertumbuh di dua dunia ini apa sih Kak? Dan bisa kasih contohnya momen tersulit yang justru bikin Kak Nadine ini belajar banyak Kak. Bisa Hmm, tolong dijelaskan kalau sedikit? tantangan yang paling besar itu adalah menentukan prioritas kalau menurut aku. Itu kenapa menentukan prioritas itu paling besar dan paling sulit, karena kadang kita tuh nganggap kayak semua hal itu penting ya nggak? Kayak semua itu Hmm, penting dan harus kita kerjain, bener nggak? Pasti kan gitu bener. kan. Nah, tapi ternyata nih setelah aku pikir-pikir kayaknya wah kayak bisa mati aku kalau misalkan aku anggap semuanya penting dan harus aku kerjain saat ini juga. Ya, nggak? Terus saya akhirnya aku kayak nemuin cara. Aku sempat baca-baca kan. Ternyata ada tuh caranya tuh namanya teori prioritization metric kalau nggak salah. Nanti kalian bisa cek aja di Google ya kalau misal mau lihat. Jadi dia tuh kayak teori yang gimana kita tuh mengklasifikasikan kepentingan kita itu menjadi 4. Yang pertama
itu tuh yang penting dan harus dilakukan. Terus, sebentar, aku bukain aja ya biar teman-teman bisa lihat. Dari sessionnya. Nah, nih, jadi gambarnya tuh kayak ada 4 kotak ini loh teman-teman. Yang pertama itu ada, jadi kita tuh menentukan 4 ini tuh dari 2 hal. Yang pertama ada penting sama yang mendesak. Jadi kita tuh membagi semua urusan kita tuh menjadi 2 hal, antara penting sama yang mendesak. Nah, kalau di teori ini kan yang pertama nih aku bacain aja ya. Jadi ada Iya. do, ada schedule, ada delete, sama delete. Jadi kalau misalkan do itu yang harus kita lakuin sekarang. Yang kira-kira kegiatannya itu ada deadline-nya, misal kayak tugas nih, kita ada tugas kuliah ya yang harus dikerjakan hari ini dan deadline-nya itu besok. Jadi kan kita kan nggak bisa schedule kan, nggak bisa kita reschedule lagi kan, harus kita kerjain saat ini. Nah akhirnya itu masuk ke klasifikasi yang do, yang penting dan mendesak gitu contohnya. Nah terus ada lagi schedule, kalau misalkan nih ada suatu agenda, misal ada rapat organisasi yang sekiranya itu bentrok dengan hal lain, dan rapat ini kan sebenarnya rapat yang bisa ditunda ya, yang bisa kita reschedule lagi di pekan depan atau mungkin 2 hari kemudian. Jadi sesuatu hal yang bisa kita tunda dan kita rencanakan lagi dengan matang-matang, dengan tenang, yang paling penting. Terus ada lagi delegate. Kalau delegate tuh kita tuh misal kalau di organisasi itu kan kita kan punya tim ya, punya teman lah, punya tim. Kadang kalau misalkan ada undangan nih, undangan seminar, misal kita mewakili organisasi apa ya, misal Hima gitu ya, Hima. Nah, kadang kita kan dapat undangan tuh. Nah, kadang kan kayak udah Nadine aja coba yang berangkat, yang berangkat. Nah, ternyata waktu itu misalnya aku ada agenda lain, ada perkuliahan misal bentrok sama jadwal kuliah. Nah, otomatis kuliah itu kan prioritas ya. Jadi aku nggak bisa geser tuh kepentingan kuliah aku. Akhirnya aku mendelegasikan atau mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain yang bisa aku percaya. Dan jadi yang penting teman-teman jangan ragu untuk berkata tidak. Jadi harus yakin aja gitu. Dan egois juga sih kalau menurut aku. Mungkin itu aja sih. Oke. Ya, ya benar banget kan Nadine, saya juga pernah mengalami masa-masa sulit seperti Nadine. Iya kan? Ya, Pasti dulu relate ya, juga pasti ya juga. benar banget cerita karena juga saya Iya. tengah kesibukan tugas-tugas perkuliahan yang Ya, menumpuk kejar deadline betul, betul, betul. di organisasi juga. Saya juga menghadapi kendala ketika ingin mengadakan proker atau program kerja, Proper. seperti sulit yang mencari waktu yang pas untuk semua anggota. Nah, nah kalau kayak gitu, Dan kalau nunggu waktu yang pas nggak mungkin jalan sih. ya, betul banget. Iya kan? Kadang juga ada keterbatasan anggaran gitu kan, Nah, nyari nah. motor kayak gitu, atau Iya, ada anggota betul. yang kadang itu belum bisa komitmen secara penuh terhadap tugas yang Betul. tentunya Setuju, situasi setuju. kayak gini memang bikin bingung dan sedikit stres gitu kan ngadepinya. Pengalaman Curhat ya, ya, curhat nih. ya nggak apa-apa sedikit Jadi curhat kan, curcol ya, Gak Kak? apa-apa, ya saling curhat sedikit aja ya, gak apa-apa. pengalaman. Tapi emang sih bikin pusing kan. Iya, tapi dari pengalaman itu di sini kita bisa belajar banyak tentang problem solving, bagaimana Mana? suatu masalah, kemudian mencari alternatif solusinya itu bagaimana, dan memutuskan paling efektif itu seperti apa. Misalnya kayak saya belajar membuat skala prioritas antara tugas kuliah dan program organisasi. Tapi di tengah kesetresan menghadapi hal tersebut ada manfaatnya tentunya ya Kak. Ya, Betul. dengan melakukan problem solving kita bisa bagaimana menghadapi suatu masalah, mencari alternatif solusi itu, kita bisa menghadapi tantangan yang tak terduga, belajar mengelola waktu dengan baik, kemudian mengelola dengan bijak, serta mengembangkan kemampuan kita berpikir kritis. Selain itu juga kita bisa jadi lebih percaya diri menghadapi situasi sulit karena sudah terbiasa mencari solusi. Dan bukan hanya mengelola saja gitu ya Kak. Betul. Dari situ juga Setuju sih, kita setuju. selesaikan masalah yang ada, tapi juga mendapatkan pengalaman berharga yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Bener banget. Ya, Bener Setuju, banget, Kak setuju Yoga. sih. mungkin saya juga ingin mengingatkan kembali ya, untuk teman-teman yang baru join bisa dan ingin bertanya bisa langsung saja di kolom komentar, nanti kita akan baca pertanyaan tersebut. Untuk saat ini
Sini juga ada Ibu Ida Rosida selaku Ketua Ormawa. Selamat datang, Bu. Halo, Selamat Ibu Ida. datang, Ibu Ida. Selamat Kalau bergabung. mau bertanya bisa tulis di kolom komentar, Bu. Bu Iya, Ida. Bu, silakan, Bu. Oh, Kita bisa ini Selamat datang. ada Selamat Kak Ina datang. Fitrin mau bertanya, silakan Kak, ditulis aja kan nanti kami akan bacakan pertanyaannya. ya betul banget. Siap, siap, Eh, siap. pengen tanya juga ke Kak Nadine, Mm-mm. kira-kira bagaimana cara Kak Nadine tetap konsisten di organisasi tanpa mengorbankan nilai akademik gitu, Kak? Caranya biar konsisten. Kalau konsisten, mungkin gini sih, kalau misalkan akademik, jadi kan aku kan membagi prioritasku tuh yang paling utama kan di akademik dulu kan, baru di organisasi. Kadang untuk yang membuat aku konsisten tuh sebenarnya sulit ya, karena kadang banyak banget yang harus aku korbanin di organisasi. Misal kayak tadi ya, ada undangan, kemudian rapat, itu harus aku korbanin. Tapi sekali lagi, memang kita kan nggak boleh egois ya, kita juga punya prioritas, kita juga punya kapasitas diri itu yang paling penting. Kita harus tahu kapasitas diri kita tuh kayak gimana. Nah, untuk konsistennya, tentu kan kalau misalnya kita nih, yang pertama sih yang bikin aku konsisten itu yang pertama nih ya, aduh aku jadi gugup. Yang Ada pertama itu sih dari teman-teman sih, dari teman-teman yang support aku di organisasi itu. Jadi teman-teman yang di organisasi ini tuh aku bisa bilang tuh kayak ya sehat lah ya, lingkungannya tuh sehat. Jadi teman-teman walaupun kadang aku meninggalkan mereka di suatu saat gitu ya, di satu waktu, tapi mereka tuh support dan bisa jalan tanpa aku. Aku juga senang sih kalau misalnya ada organisasi yang aku masukin tapi dia tuh sebenarnya bisa jalan tanpa aku karena kayak aku mikirnya kayak wah berarti semua orang di sini tuh di organisasi ini tuh semuanya tuh aktif, semuanya tuh punya passionnya masing-masing, punya power masing-masing gitu. Jadi aku nggak merasa berat di situ. Jadi sebenarnya sih yang bikin konsisten itu adalah lingkungannya sih, lingkungan organisasinya kayak gimana. Jadi kalau misalnya teman-teman diberikan kesempatan untuk menjadi penanggung jawab organisasi atau ketua organisasi, itu aku harapannya sih teman-teman bisa membuat bonding lah di organisasi yang kalian ampu itu yang lebih hangat gitu ya, yang lebih kekeluargaan, saling support, bukan yang saling apa ya kayak ngejudge gitu loh. Kalau misalnya ada kan sering banget ya kita bisa lihat ya. Mungkin teman-temanku juga banyak banget yang ngalamin kayak misal dia lebih memprioritaskan kayak agenda magangnya dia daripada organisasi. Tapi kan sebenarnya itu juga ya prioritas dia kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita mau meninggalkan organisasi di satu waktu, ya penting kan kita kan ada apa ya kontribusi lain gitu loh. Kalau misalnya kita nggak bisa hadir di rapat, ya otomatis kita harus ngapain nih? Yang penting kok kontribusi kita tuh bisa kelihatan gitu di mereka. Misal kita bisa membuat kayak ngebantu untuk membuat rundown acara, atau mungkin kita bisa tanya nih ke koordinator divisi kita, kira-kira apa ya Kak yang perlu dibantu nih? Tadi aku ikut rapat nih, kira-kira apa ya yang bisa aku bantu? Jadi jangan apa ya kalau Jawanya tuh kalau bahasa Jawa tuh jangan dablek lah gitu loh. Kayak misalkan ya kan kalau Iya, Kak, misalkan bener mungkin banget. semua orang tuh punya prioritas, ya aku tahu dan aku bisa paham. Tapi teman-teman nggak boleh dablek, nggak boleh yang kayak hilang tanggung jawab gitu loh. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa hadir di rapat, silakan ya bisa dikomunikasikan aja ke anggotanya. Jadi jangan sampai kalian tuh bisa hilang tanggung jawab di situ. Ya itu sih yang penting kayaknya. Iya, bener banget, Kak. Jadi meskipun kita sibuk, tapi tetap kita harus bertanggung jawab ya, Kak. Iya, Oh ya, bisa komunikasi juga kalau menurutku sih itu penting, Mak. iya Kak, ini ada pertanyaan titipannya dari pengurus Perma juga, karena nggak bisa ikut join. Kebetulan Oke. lagi kerja ya, Kak, hari ini. Mm-mm. Jadi pertanyaannya itu sebentar saya bacakan ya, Kak ya. Oke, oke. Oh, apa sih, Kak, tips supaya nggak insecure kalau melihat teman lain yang lebih sibuk tapi bisa tetap berprestasi? Itu, Biar Kak. nggak Gimana sih, Kak, tipsnya, Kak? insecure. Berat ya, agak berat nih, agak banyak yang aku jawabnya. Aku jawab sebisaku ya. Jadi tips biar nggak insecure. Karena gini ya teman-teman, kembali lagi, kita tuh punya kapasitas diri masing-masing, kita punya batasan sendiri-sendiri, dan kita pun pasti diciptakan oleh Tuhan tuh pasti punya dengan porsinya masing-masing, dengan kelebihan masing-masing dan kekurangan masing-masing. Kunci biar nggak
insecure menurutku adalah ya pertama kita syukuri dulu nih, kita bersyukur apa yang sudah Tuhan kasih ke kita dan apa yang sudah kita rasakan selama ini. Misalnya nih kita sekarang udah aktif di organisasi A, terus kita lihat teman kita nih ikut organisasi ada 5 nih, A sampai Z misal, banyak banget kan, tapi kita tuh baru ikut satu organisasi. Ya udah jalinin aja itu satu. Yang penting kalian konsisten, kalian tuh kerjain tanggung jawab kalian sebisa mungkin. Tapi nantinya tuh ini ya, yang namanya proses, yang namanya kita mencapai goals itu tuh pasti ada tangganya, ya nggak sih? Kita tuh kalau kita naik tangga, emang kita bisa langsung ke tangga yang paling atas, kan nggak bisa kan? Jadi kita tuh harus pelan-pelan dari tangga yang pertama, kemudian kalau kita udah berhasil naik di tangga pertama, baru ke tangga kedua, baru ke tangga ketiga, baru ke tangga sampai yang tinggi, kayak gitu. Jadi pelan-pelan aja. Jadi jangan sampai teman-teman tuh ke pressure kayak pencapaian orang lain. Jadi jadiin pencapaian orang lain itu sebagai motivasi diri kita sendiri untuk lebih bisa berproses menaiki tangga demi tangga itu. Itu sih. Baik, Kak, terima kasih. Jadi intinya step by step ya, Kak ya. Kita Iya, perlahan-lahan dari hal yang kecil ke yang sedang sampai ke yang iya, besar sampai akhirnya kita mulai terbiasa lah dengan iya, semua enjoy aja. aktivitas kita. Iya. Enjoy aja. Memang rada sulit sih Kak menjadikan sebuah prioritas, apalagi kita hidup di dua dunia ya, organisasi dan akademik. Apalagi saya dan Kak Yoga nggak dua dunia sih Kak, ini tiga dunia. Tiga dunia. Dunia kerja. Tentunya Nah, bagi keren kita sih. pribadi pasti bakalan lebih sulit karena setelah pulang kerja rasanya udah capek, terus masih ada ikut organisasi, ada tugas kuliah menumpuk, harus Nah, belajar, harus bener banget. mengatur waktunya lebih complicated, Iya, lebih setuju sih. komplit. Pasti lebih berat. Iya, berat banget sih Kak, tapi tetap semangat Iya demi dong. Ya, Pelan-pelan aja. Berarti udah berapa tahun di Jepang? kalau kalau sama Ah, kalau saya sih baru ya Kak, baru 2 tahun. Kak Yoga tuh yang udah jadi sesepuh. uh, enggak aku berapa tahun? Berapa tahun? hampir 6 tahun kak. Udah lama Widih. itu. Itu udah kalau kuliah S2 udah 2 tahun Waduh, lebih. berarti dari lulus SMA udah ke Jepang berarti. Dari SMK langsung berangkat ke Jepang. Oh, mantap. Keren, 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 keren keren. banget Em, Kak. Berarti kamu juga, Maiki juga sama? Iya sama. Tapi kalau aku sempat Hmm? kerja dulu sih Kak di Jakarta gitu. Terus baru setelah 2 tahun kerja baru ke Jepang. Oh gitu. Iya, Waduh, prosesnya pasti panjang banget tuh. panjang. Oh, panjang. Seru banget ya Kak. Bentar, ya kita baca ini ya di kolom komentar ada pertanyaan dari Oh, Kak boleh, boleh. 7. Kak, izin aku mau bertanya, bagaimana cara untuk menghilangkan rasa malas belajar? Gimana Kak Nadine tipsnya biar menghilangkan rasa? Ya, itu pasti relate banget sih ke semua orang. Cara hilangin rasa malas saat belajar itu sebenarnya juga masih jadi PR buat aku ya. Karena memang jujur ya, jadi mahasiswa apalagi teman-teman di sini yang sudah sambil kerja, pasti rasa habis pulang kerja tuh capek, gak ada waktu buat belajar. Terus sudah males, udah pengennya tuh cuman rebahan, scroll TikTok, ya gitulah malas-malasan ya nggak? Aku juga relate sih sama kayak gitu. Tapi kalau misalkan ditanya biar termotivasi dan menghilangkan rasa malas, menurutku ya puas-puasin dulu untuk menghibur diri sendiri. Kayak misal kalau aku sendiri gitu ya. Misal kalau aku tuh kalau mau ngerjain skripsi, aku tuh selalu biasanya tuh isi amunisinya dengan nonton drakor, misal gitu. Nonton drakor. Atau mungkin karena aku suka minum kopi, jadi aku bikin kopi, aku minum kopi dulu. Jadi biar kayak aku tuh nyenengin diri aku sendiri, biar nanti aku bisa termotivasi untuk melakukan hal lain gitu. Misal kayak belajar atau ngerjain skripsi. Biasanya sih aku gitu ya. Jadi lakuin atau seneng-senengin diri kamu dulu. Misal kayak dikasih waktu lah ya, jangan lama-lama. Misal 30 menit kamu senang-senang, habis itu kamu komitmen untuk belajar atau ngerjain skripsi misalnya. Jadi yang penting adalah komitmen kepada diri kamu sendiri. Kalau misalkan kamu ya sih kamu menghibur diri kamu, tapi bablas sampai sampai 10 jam 2 jam kan itu kan namanya nggak disiplin ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau membubuhkan rasa semangat belajar atau semangat mengerjakan tugas
dan lain-lain, itu teman-teman bisa nyenengin diri kalian dulu dengan suatu hal yang menurut kalian tuh itu wah seneng banget tuh atau itu hobi kalian gitu, itu bisa banget nggak apa-apa. Gitu sih kalau aku. Dinaikin mood lah ya istilahnya. Jadi kalau misalkan kita lagi bete, lagi males, kita bisa cari hal-hal yang kita seneng dulu ya kayak. Iya, benar. Iya, Kita lakuin apa yang kita suka gitu. biar moodnya naik dulu, terus jadinya semangat belajar juga naik nih. Harusnya, ya tapi harus disiplin ya, nggak boleh Ya. menghindari komitmen ya. Kalau misal komitmen pada diri sendirinya itu 30 menit happy-happy nggak apa-apa, habis itu langsung belajar atau habis itu langsung ngertiin tugas. Tapi jangan abaikan komitmen itulah pokoknya. Yang penting janji kita pada diri kita sendiri. Gitu. Iya betul. Iya. Oke, Kak, jelas banget ya penjelasan dari Kak Nadine. Sangat inspiratif. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga ya, Kak, skill dan insight. Nah, skill apa yang paling terasa berkembang dari organisasi dan akademik? Lalu pengalaman organisasi apa yang nggak bisa didapat di kelas, Kak? Di ruang belajar gitu maksudnya. Oke, kalau skill yang bisa aku dapat ketika aku gabung di organisasi, itu pastinya yang pertama aku bisa belajar adaptasi sih. Belajar adaptasi, belajar komunikasi, terus aku juga bisa uh, meningkatkan skill untuk problem solvingku, terus habis itu bisa apa ya, yang penting bisa belajar untuk bekerja dalam tim sih, karena sebelum-sebelumnya kan kalau di sekolah itu kan kalau di masaku tuh jarang banget yang bekerja dalam tim gitu ya. Bisa ngerjain tugas atau apa tuh kebanyakan tugasnya individu. Nah, ketika aku masuk organisasi itu mulai tuh dihadapkan dengan banyak kepala. Ya nggak? Kita tuh ditemuin sama banyak kepala banget. Yang pertama nih teman kita tuh karakternya kayak gini, kemudian tuh karakter yang kedua beda lagi gitu kan. Nah, itu sih kalau menurut aku di situ sih cara kita untuk beradaptasi, cara kita untuk menghadapi orang dengan karakter yang berbeda-beda itu gimana caranya, terus cara kita mengkomunikasikan apa yang akan kita omongin itu gimana sih bahasa yang baik pada orang ini gitu. Jadi kan kita tuh harus bisa membaca apa ya kayak suasana juga itu kayaknya perlu banget sih. Itu dan itu bisa pelajari di organisasi kalau menurutku. Terus apalagi pertanyaan yang kedua? Ada ini pertanyaan juga titipan lagi, Kak. Heeh. Enggak, Nih, tadi ya pertanyaannya kan ada dua tuh terkait skill apa yang eh, didapat. Terus yang keduanya apa tadi? pengalaman Oh, organisasi apa yang pengalamannya. nggak bisa didapat di ruang kelas nih, Kak? Ruang Oh, belajar. pengalaman organisasi apa? Nah, ini banyak sih. Tapi aku sebutin satu aja ya yang menurut aku sangat penting. Itu adalah pengalaman ketika kita membuat suatu acara. Nah, itu acara itu kan kita kan nggak bisa dikerjain secara sendirian ya. Kita kerjain sama beberapa orang gitu. Sama banyak orang bahkan panitianya. Nah, di sini tuh kita belajar untuk pertama manajemen waktu, terus kita juga membahas bagaimana kita tuh mempersiapkan acara ini mulai dari perkapnya, konsumsi, rangkaian acara, dan lain-lain. Itu kita bisa belajar di organisasi dan kita pun belum tentu kita bisa dapatin itu di perkuliahan kadang ya kan. Kalau di organisasi itu pasti sering banget kita belajar terkait hal itu. Jadi kalau misalnya teman-teman rasa apa ya pengen punya pengalaman di bidang project atau event itu cocok banget nih teman-teman bisa belajar di organisasi. Misal sederhananya ya teman-teman bisa bikin rundown acara yang nantinya mungkin ketika kalian sudah bekerja kalian bisa tuh bikin rundown untuk tempat kerja kalian, misalnya rundown event apa, atau mungkin teman-teman bisa jadi sekretarisnya bosnya kalian, barangkali bisa menjadwalkan agenda dari bos atau direktur, itu kan bisa banget ya diterapkan di dunia pekerjaan pastinya. Jadi jangan takutlah untuk mencoba sesuatu. Bener banget, Kak. Emang pengalaman di organisasi itu sering banget, banyak banget yang nggak kita dapetin di ruang belajar sih, Kak. Kayak yang tadi Kakak sebutkan ya, terutama. Dan yang paling penting kita bakalan banyak dapat relasi, pengalaman baru di organisasi kan. Teman-teman baru tentunya kan di ruang kelas, ruang akademik, dunia akademik ya, tentunya. Itu kadang kita ya udah temennya itu aja dan yang dibahas ya udah pelajaran. Nah, kadang kita ngerasa boring, tapi dengan ikut organisasi kita ngerasa ada pengalaman baru tentunya ya, Kak. Bisa upgrade skill. Bener Nice. banget. Terima kasih Kak Nadine. Makasih juga. Kemudian ada bagian keempat.
Mungkin kayaknya masih ada pertanyaan dari Kak Yoga, ada pertanyaan lagi nggak? Eh, Kalau dari saya mungkin ada, kira-kira kalau harus kasih satu pesan tentang pertumbuhan di dua dunia, apa kan? Pesannya adalah untuk teman-teman di sini, jangan takut untuk gabung organisasi. Jangan takut kalian akan kepontang-panting. Ya, yang penting teman-teman di sini bisa menjaga komitmen pada diri sendiri dan bisa menjaga prioritas teman-teman. Jadi, berani katakan tidak ketika kalian tidak mampu. Itu kuncinya. Oke? Ya, Jangan sebenarnya nggak mampu tapi diiyain. Itu benar-benar, wah nanti kalian bakal jadi beban tuh. Jadi nanti pengalaman organisasi kalian tuh nggak nikmat pokoknya kalau kalian terpaksa. Jadi jalanin apa yang kalian mau, yang kalian sanggup itu dijalanin. Kalau kalian nggak sanggup, ya bilang enggak. Gitu. Jadi Iya. jangan egois sama diri sendiri. Itu sih menurut aku Jadi ya. nothing tulus aja lah ya Kak ya. Nah, betul. Terus Benar ini banget. ada pertanyaan Kak. Mungkin saya akan Jadi, bacakan dari Kak Ita ya. Pertanyaannya ini, apa sih Kak tips supaya nggak insecure kalau melihat teman lain yang lebih sibuk tapi bisa tetap berprestasi? Ya, Kak Nadine boleh bantu jawab? oke, itu kayaknya sama-sama yang pertanyaan pertama ya tadi ya. Emang iya ya? Iya kayaknya. Tapi nggak apa-apa, aku jawab Oh, lagi kali ya. Barangkali orangnya ya. beda nih. Yang penting tadi ya teman-teman, teman-teman harus yang pertama tuh syukuri dulu apa yang sudah kalian dapatkan dan kalian rasakan sekarang. Itu yang pertama. Terus nanti yang kedua, kalau sudah bersyukur dan kalian sudah merasakan atas kehadiran apa ya nikmat-nikmat yang kalian rasakan, baru deh kalian tentuin tuh kalian bakal ngapain lagi ya selain ini. Misal kalian gabung di organisasi, kalian mulai aja tuh dari satu organisasi aja yang paling kalian minatin. Nah, jadi jangan melihat ke rumput tetangga karena rumput tetangga tuh pasti paling indah, pasti paling hijau ya nggak? Tapi kalau tetangga lain lihat rumput kita itu juga hijau sebenarnya. Tapi kitanya aja nggak ngerasa, ya kan? Karena kita tuh selalu ngeliatin pencapaian orang lain, tapi kita nggak ngeliatin dan nggak sadar sama pencapaian diri kita sendiri. Anjay. Soalnya aku juga relate loh, karena aku juga kayak gitu. Aku pernah di posisi itu. Padahal kalau dipikir ya juga ya, karena kan kita kan juga punya privilege yang beda, kita juga punya apa ya, situasi yang beda, kita punya pencapaiannya juga pasti beda-beda gitu kan. Pasti itu sih, yang diingat-ingat itu aja. Yang penting teman-teman jalani dengan perlahan, step by step, karena kalau kita naik tangga aja satu-satu, nggak yang langsung 5 tangga kan, ya kan. Jadi pelan-pelan aja, sampai nantinya akan di titik yang sama kok, tenang aja, tapi dengan cara yang berbeda. Oke Kak, terima kasih Kak. Kak Yoga Oke. ada yang mau ditanya lagi atau nggak ada? oke, kira-kira dari Kak Nadine, bagaimana sih kalau ada konflik di dalam tim organisasi itu, cara menangani, kemudian cara memotivasi juga anggota tim yang itu seperti apakah? Oke, masalahnya apa dulu nih, misal? Masalahnya misal konflik kayak ada beda pendapat seperti itu Kak antar tim, mencari titik temunya itu kira-kira bagaimana Kak? Oh, sorry, sorry. Ini kayaknya soalnya agak terputus ya, apa di aku aja? Maksudnya mungkin kalau dalam satu organisasi ya Kak, Mhm. Mhm. kan ada satu pemikiran yang berbeda-beda nih. Nah, solusinya tuh gimana gitu loh Kak? Untuk menemukan itunya ya, Titik titik ya, titik tengahnya. tengahnya. Oke. Kadang sering banget terjadi tuh kalau kita masih rapat ya, seringnya ya. Nah, memang kalau kepala orang tuh kalau dibelah pasti isinya beda-beda. Ada yang bilang A, ada yang bilang B, sampai Z pun ada. Jadi benar-benar yang kayak beda-beda kan. Nah, cara kita, misal nih mamanya nih, kamu sebagai pemimpin ya, kan pasti pemimpin itu yang mengarahkan, yang apa ya, memandu lah jalannya rapat tuh kan pemimpin ya, atau leader kalian. Nah, kalian nih sebagai leader, tentunya kalian harus dengerin dulu pendapat satu persatu dari teman-teman. Kalau misal nih ada 5 orang yang pendapatnya tuh beda, ya dengerin aja lima-limanya. Misal si A bilangnya eh jangan, terus si B bilangnya iya langsung aja jalanin aja prokernya. Terus yang lain beda-beda tuh jawabannya. Nah dengerin aja terus habis itu kalian dengerin dulu alasan kamu berpendapat itu bagaimana. Nah nanti
Kalau biasanya kalau di organisasi aku, biasanya tuh kita tulis di papan, terus kayak opsi satu, plan A-nya tuh misal pendapatnya si A gitu ya, pendapatnya si A tuh kayak gini. Terus kita telah dulu nih, kalau dari pendapat si A ini, kira-kira minusnya apa ya? Kira-kira nanti yang terjadi bagaimana ya? Minusnya apa nih yang akan terjadi dari pendapat si A ini kalau kita lakuin gitu. Nanti baru habis itu kita tentukan plusnya atau kelebihannya dari si pendapat si A ini. Kita tentukan juga, kita tulis aja di situ di papan. Nah, habis itu sampai ke orang kelima itu kita tulis. Nah, nanti habis ini kita kan bahas lagi kan. Nah, ini nih kita sebagai leader kita jelaskan lagi. Ini teman-teman gambaran ketika kita memenuhi ekspektasi kalian di 5 orang ini. Jadi kan tiap pendapat itu kan pasti ada plus dan minusnya. Nah, di situ bisa juga teman-teman nanti ditanyakan kembali ke forum. Kira-kira forum lebih setuju yang mana? Misal forumnya lebih setuju ke, misal pendapatnya seri ya. Aku lebih setuju yang A nih, satunya B. Terus jumlahnya itu semuanya sama. Nah, akhirnya kita coba ambil 2 pendapat yang masih bertahan ini, yang nggak gugur ya, yang masih dipertahankan ini. Nah, biasanya kalau di organisasi aku, biasanya kalau udah seperti ini, dari pemimpinnya, dari leadernya yang memutuskan. Misal dari leadernya tuh, kalau menurut aku, misal aku nih posisinya aku leader ya, nanti aku bilang kayak, kalau misalkan menurut aku secara pribadi, mungkin aku lebih prefer untuk yang plannya si A, karena bla bla bla. Nanti habis itu kita tanyakan lagi ke forum, kira-kira gimana forum? Apakah forum setuju dengan pendapat saya sebagai pemimpin? Nah, misalkan ada yang nggak setuju, baru kasih alasan lagi bagaimana. Jadi semuanya tuh secara diskusi aja gitu. Kalau misalkan mentok seri gitu nggak ada solusi, lebih baik mungkin jalan terakhirnya adalah voting. Karena kalau kita di persidangan pun kan terakhir adalah voting ya. Itu udah benar-benar yang mentok. Kalau misalnya di persidangan, kalau misalnya kita di lobbying udah nggak bisa, ya voting mau nggak mau gitu. Kalau misalnya masih seri, voting lagi. Gimana caranya biar sampai ada hasil gitu. Pokoknya ya gitu sih. Ya, pastilah. Oke, Relate. Kak. Berarti berarti kita tuh harus diskusi terlebih dahulu, teman-teman gimana nih pendapatnya, pemikirannya. Kemudian kalau seandainya masih belum terpecahkan solusinya, belum ketemu, kita bisa melakukan voting ya, Kak ya. Iya, bisa voting aja. Oke. Kemudian yang selanjutnya ya, Kak, tips buat teman-teman yang ingin bertumbuh maksimal di 2 dunia. Nah, kemudian kalau harus kasih satu pesan tentang pertumbuhan di 2 dunia itu apa kata Kanadin? Menurut Kanadin bagaimana? Oke, siap. Makasih ya. Oke, untuk pertanyaan ini sih, mungkin untuk pesannya yang penting tadi ya, teman-teman harus jangan sampai kalian tuh takut untuk bergabung organisasi. Itu yang pertama ya. Dan jalani organisasi itu sebagaimana kalian itu bertumbuh, rasakan pertumbuhannya. Nah, kalian kalau misalkan kalian sudah merasakan tuh kayak, wah asik nih di organisasi, ya lanjutin aja. Dan jangan sampai kalian, apa ya, kayak nggak apa ya nggak menepati komitmen kalian pada diri kalian sendiri. Misal komitmen tuh apa sih misalnya Kak? Ya misalnya nih teman-teman udah komitmen kalau misalkan hari ini mau rapat ya rapat aja gitu sesuai dengan prioritas kalian. Atau mungkin hari ini teman-teman jatahnya istirahat 1 jam ya 1 jam aja kalian istirahat. Jadi yang penting adalah bagaimana kita disiplin, bagaimana kita komitmen, dan bagaimana prioritas kita. Itu sih. Dan jangan yang terakhir, jangan sampai egois sama diri sendiri. Kalau kalian nggak mampu, ya bilang tidak. Kalau kalian mampu, ya lanjutin aja. Itu sih kalau untuk. Jadi yang penting realistis ya. Jangan sampai teman-teman memaksakan. Kalian insecure, kalian lihat rumput tetangga hijau banget. Wah, pencapaiannya luar biasa. Pialanya ada 20 dalam setahun, misal. Terus kalau dia juga gabung organisasi internasional, dia jangan lihat dari situnya. Kalian juga pasti sadari dong, dia juga memiliki pencapaian itu juga prosesnya pasti panjang banget. Dan kalian pun juga bisa, ya, tapi dengan jalan yang berbeda. Begitu. Jadi santai aja. Jalanin aja, guys. Ya benar banget. Kalau dari Kak Nadine sendiri tips kita menghadapi apa ya susah nih, kesibuk banget sama kegiatan dan perkuliahan. Gimana sih tipsnya biar bisa membagi hal tersebut, Kak? Oke, untuk membagi waktunya tentu tadi ya dengan prioritas, skala prioritas atau tadi dengan teori prioritization metric itu juga bisa banget kalian bisa cari di Google tuh gimana caranya. Tapi yang paling aku simpulin aja ya. Jadi caranya tuh teman-teman bagi aja tadi ya dengan 4 kelompok itu antara penting dan harus jadi yang pertama adalah penting dan harus diselesaikan sekarang.
Terus yang kedua adalah penting dan bisa diselesaikan lain waktu atau later gitu ya, kapan aja, di schedule juga boleh. Terus yang ketiga itu nggak penting dan tidak mendesak. Itu yang misal contohnya kayak kita scroll TikTok, cari hiburan, nonton drakor itu atau nongki-nongki itu bisa dikurangi atau bisa di skip. Itu kita bagi beberapa kebutuhan menjadi 4. Dan yang terakhir itu ada tadi apa tadi? Yang terakhir, ayo siapa yang ingat tadi ya? Udah bahas tadi. Jadi kalau yang terakhir itu adalah teman-teman bisa adalah tidak penting, tapi dia mendesak. Contohnya seperti tadi ya, membuat konsulensi, atau mungkin teman-teman ada undangan rapat yang mendesak nih, harus banget nih kamu yang hadir. Nah, bisa dong teman-teman berikan kesempatan kepada yang lain. Bisa kalian alihkan kepada partner kalian di organisasi itu. Dan kalian bisa mengerjakan prioritas kalian yang paling utama tadi di poin 1. Kayak gitu. Jadi ya gitulah. Dibagi aja teman-teman berdasarkan prioritas teman-teman semua. Jadi jangan semuanya dijadikan prioritas. Iya, aku tahu semuanya penting, tapi tetap kalian jangan sampai apa tadi, jangan sampai egois sama diri sendiri ya. Pelan-pelan aja dibagi berdasarkan kebutuhan kalian dan kemampuan kalian, dan juga deadline-nya lebih cepat mana, lebih penting mana, gitu ya. Iya benar banget Kak Nadine. Aku sendiri juga begitu Kak cara menghadapi suatu masalah di dalam organisasi, dan juga sedikit memberikan tips juga ya Kak dari pengalaman aku pribadi. Oh, Eh, oh. ya, ya. Ini sinyal agak putus-putus ya Kak. Enggak, udah Punya lancar aku sih, ya, Kak. punya aku lancar sih. Lancar, Kak. Ya maaf kalau diputus-putus, udah akhir bulan wifi-nya. Aman, 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 aman. Aman. Oke, kalau dari aku pribadi, eh, pertama juga sama, atur waktu dengan tepat dan pikirkan prioritasnya. Dan biasanya aku juga bikin list tujuan, bagi waktu buat kuliah, tugas, dan proker organisasi. Kalau udah jelas, insya Allah semuanya bakal berjalan dengan maksimal. Kemudian Mantap. jangan jangan takut untuk minta bantuan orang lain. Kadang kita kepikiran harus bisa sendiri, tapi kenyataannya kerja tim itu lebih penting kan. Minta saran dan support teman-teman di organisasi atau di lingkungan sekitar kita itu perlu banget, malah bikin semuanya lebih lancar gitu. Kemudian belajar masalah, jangan cuma mengeluh aja. Setiap masalah dan kendala yang kita hadapi itu bisa menjadi kesempatan kita untuk melatih problem solving kita. Misal kita ada bentrok jadwal, kita harus coba pikirkan alternatifnya terlebih dahulu, kemudian yaitu dengan cara bisa memudahkan waktu pelaksanaannya atau bagi tugas dan tanggung jawab ke anggota tim divisi atau kelompok. Jadi semua program kerja bisa terlaksana semua. Dengan adanya kerja tim ini, insya Allah semuanya bakal uh, lancar, semua proker bisa berjalan dengan lancar. Kemudian selanjutnya itu kita catat progres perkembangan kita. Kadang kita juga nggak nyadar loh seberapa jauh kita udah berkembang. Kemudian coba dicatat pencapaian kecil kita, misal nyelesain tugas penting, kemudian proker organisasi apa saja yang sudah terlaksana atau sedang masih on progress atau yang belum terencana, atau ketika belajar skill baru di tempat kerjaan kita bisa langsung mencatatnya supaya tidak lupa. Dari situ kita bisa lihat apa yang udah oke dan apa aja yang masih perlu kita perbaiki. Dan yang paling penting itu yaitu jaga kesehatan, jangan lupa. Jangan sampai karena kita terlalu fokus dengan dua dunia, yaitu akademik dan organisasi, malah jadi burnout atau stres. Jadi kita harus istirahat dan tidur yang cukup, makan teratur, kemudian olahraga ringan. Dengan pikiran kita yang sehat, bikin kita bisa semakin produktif di kuliah dan juga tentunya di organisasi sekaligus. Seperti yang tadi dibilang oleh Kamaisi kan, mahasiswa UT Jepang sendiri juga bukan cuma dua dunia kan, tapi 3 dunia, yaitu ada dunia akademik, dunia organisasi, dan dunia kerja. Jadi selain kuliah dan organisasi, kita juga belajar menyeimbangkan tanggung jawab di dunia kerja. Karena status kita di sini tidak sepenuhnya adalah tapi juga sebagai pekerja migran Indonesia atau PMI. Nah, prinsipnya masih sama, yaitu atur prioritas, gunakan waktu seefektif mungkin, latih problem solving, dan jangan lupa jaga kesehatan. Dengan begitu, kita nggak cuma berkembang di satu dua sisi aja, tapi
secara menyeluruh, akademik meningkat, organisasi makin solid, dan pengalaman kerja juga makin lancar. Intinya tiga dunia ini bisa saling mendukung kalau kita belajar mengelola waktu, energi, dan kemampuan kita secara bijak. Mungkin itu tips sedikit dari saya ya Kak, dan Wah, teman-teman. keren banget Setuju, tips dari setuju Kak banget, Reza ya. setuju banget. Dan Benar, poin eh, terakhir benar banget sih. Nadine, ya. Oke, sebenarnya ini ada pertanyaan lagi di kolom komentar dari Kak Sofia. Apa sih tantangan terbesar Kak Nadine hadapi ketika harus menyeimbangkan akademik dengan kegiatan organisasi? Oke, Gimana? untuk tantangan terbesar untuk menyeimbangkannya yaitu sih untuk mengatur prioritasnya itu yang paling besar. Itu karena kita ya itu ya tadi ya kita tuh menganggap semua hal itu penting sebenarnya kadang. Nah itu itulah pentingnya kita mengklasifikasikan prioritas kita terhadap 4 kategori tadi ya yang udah kita bahas tadi. Nah untuk tantangan yang terbesar yang kedua nih kalau selain prioritas aku juga yang kedua itu eh, kadang kita juga apa ya ada pressure dari bapak ibu dosen yang kadang nih kan ada ya bapak ibu dosen mohon maaf. Pertama, sorry ini suaranya jelas nggak ya dari aku ya? Sekarang udah jelas, Kak. Tadi putus ya barusan ya. Bisa diulang Sorry lagi Kak. sorry sorry. Iya, jadi kadang ada kan bapak ibu dosen yang kurang support gitu dengan mahasiswanya yang aktif di organisasi. Padahal kadang kan mahasiswa itu ya baik-baik aja, kadang tetap nilainya bisa kejar, terus organisasinya juga bisa aktif-aktif aja. Tapi kadang memang ada dosen yang ya kurang support lah, namanya juga kurang support. Jadi kalau misalnya kita ngapain aja, pasti kurang disupport. Aja gitu kadang. Jadi ada beberapa dosen yang terkadang sensi gitu dengan anak organisasi. Nah, lalu solusi yang bisa aku sarankan untuk teman-teman yang mungkin mengalami juga ya, entah di sekolah atau di perkuliahan, mungkin teman-teman bisa eh, kadang guru atau beberapa orang yang beranggapan seperti itu, yang kurang support anak organisasi itu biasanya tuh dia belum bisa apa ya merasakan nilai positifnya dari organisasi dan belum menikmati enaknya organisasi itu kayak gimana sih kadang gitu sih kalau menurutku. Jadi kalau misal kalian sudah nyaman di organisasi ya jalanin aja selagi kalian bisa menyeimbangkan antara akademik kalian dan juga organisasi. Jadi tetap belajar, tetap membagi waktunya, bagi prioritas kamu kayak gimana sesuai dengan kapasitas diri kamu. Itu menurut aku gitu. Dan jangan lupa jaga kesehatan, betul. Dan Betul. jaga ibadah teman-teman ya. Ya ibadah Selalu juga berdoa. Kewajiban ya, Gak Kak. kalah penting ya. Terus sih. Jadi jangan banyak dipikir lah kalau ada yang sensi mah udah biasa. Jadi kayak ya udah gitu aja. Karena kalian kan nggak sendiri, karena anak organisasi yang apa ya, yang relate dengan masalah itu pun nggak cuma satu dua, banyak pasti adalah yang nyensiin. Tapi menurutku abaikan aja gitu. Udah jadi masalah umum lah. Yang penting kalian bisa bagi waktunya dan jangan sampai mengecewakan kepercayaan orang lain yang udah percaya sama kamu. Iya betul banget Kak. Wah luar biasa sekali ya insight yang sudah diberikan oleh Kak Nadine. Banyak banget manfaat yang bisa kita dari apa yang kita obrolin pada siang hari ini. Dan nggak terasa juga ternyata sudah hampir 1 jam kita semua menemani teman-teman semua di acara Star Podcast episode kali ini. Oke, terakhir sebelum penutup nih, dari Kak Nadine apakah ada pesan yang ingin disampaikan? Untuk Sepertinya pesannya, ada pertanyaan gimana? satu lagi, Kak. Oke, boleh. Saya baru Bacakan. ikut live dan mau bertanya. Ada dari akun Kak Ibrahim. Saya baru ikut live dan mau bertanya, apakah keikutsertaan dalam organisasi itu mempengaruhi nilai dan bagaimana trik untuk memanage waktu agar bisa eksis di organisasi di sisi lain kita sibuk kerja. Nah, ini juga hal yang sama ya. Kalau tadi pertanyaannya antara organisasi dan kuliah. Nah, sekarang organisasi dengan pekerjaan. Yang kerja itu udah ada jadwalnya, ya nggak? Sama aja kayak kuliah. Nah, kayak tadi ya, kita atur prioritas dulu. Kalian bisa cari-cari deh. Kayak misalkan
mungkin banyak juga influencer di luar sana juga kayak misal kayak inspirasi itu adalah Jerome Pauline karena Kak Jerome Pauline ini dia kan ini ya dia tuh punya usaha sendiri dia juga kuliah pada waktu itu terus kemudian dia juga punya tanggung jawab di keluarganya. Nah menurutku itu relate juga sih sama kita juga punya tiga dunia ya ada yang kerja kuliah dan organisasi ada yang cuma dua dunia juga ada gitu kan. Nah yang penting gimana cara kita mengatur prioritasnya aja kalau misalkan teman-teman tadi ya dengan cara teori prioritization metric itu bisa kalian search aja di Google, kalian cari gambarnya, itu nanti ada 4 kelompok, ada 4 klasifikasi antara penting yang wajib dilaksanakan sekarang, dan penting tapi bisa nanti, dan juga tidak penting dan tidak perlu dikerjakan dulu, atau bisa di skip atau dikurangi, dan ada lagi yang keempat, itu adalah tidak penting tapi mendesak, seperti tadi ya, bisa kita alihkan kepada orang lain, atau bisa kita schedule di hari lain, kayak gitu sih. Jadi yang penting gitu sih teman-teman bisa diatur aja prioritasnya sesuai dengan kemampuan kalian. Ya, betul banget, Gitu Kak. ya. Ya, Bener banget sih Kak. Apalagi kayak kita kan hidup di tiga dunia ya. Dan yang paling penting dan paling pertama prioritas kita itu ya jelas bekerja. Karena status Iya, kita di Jepang ini adalah pekerja. Jadi kita mau bagaimanapun kesibukan kita di organisasi atau akademik, tetap nomor satu prioritas kita itu iya. bekerja. Ya. Tapi selain itu Hmm. kita juga tetap harus menjaga performa kita di dunia akademik dan juga organisasi. Iya, terima Betul. kasih Kak atas insight-nya yang sangat luar biasa. ya ini waktunya udah 1 jam kan. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa undang Kak Nadine, kita ngobrol-ngobrol, Oke. berbagi inspirasi lagi ke teman-teman mahasiswa UT Jepang. Tadi kayak belum dijawab nih terakhir. Kira-kira pesan apa, pesan-pesan buat mahasiswa UT Jepang, Kak, terakhir? Oke. Siap untuk pesannya. Sebelumnya aku terima kasih banyak ya untuk Permauti Jepang yang udah undang aku untuk berbagi dan sharing-sharing di sini sama teman-teman semua di live ya. Dan juga mahasiswa UT Jepang yang lainnya. Aku senang banget bisa sharing dan belajar bareng sama kalian hari ini. Semoga teman-teman juga bisa lebih semangat untuk bergabung di organisasi dan jadi nggak takut untuk bergabung di organisasi ya. Intinya jangan takut untuk mencoba dan sesuaikan dengan kapasitas teman-teman semua. Untuk masalah prioritas langsung bisa dikerjakan ketika teman-teman sudah memutuskan mau ikut organisasi apa. Jadi langkah yang pertama tentukan dulu kalian mau kemana, mau belajar di mana, kemudian kalian atur tuh prioritas kalian. Kira-kira bagaimana sih enaknya sesuai dengan kapasitas kalian aja. Jadi yang penting jangan egois dan tetap menjaga kesehatan. Itu sih dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, betul banget Kak. Ternyata kuncinya prioritas ya Kak ya. Bukan soal memilih salah satu, tapi bagaimana mengatur prioritas dan waktu dengan bijak. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat buat kita semuanya ya, buat teman-teman semuanya, terutama mahasiswa UT Jepang. Ya, betul banget. Karena berhubung waktunya sudah 1 jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol. Buat teman-teman yang kira-kira masih ingin bertanya, bisa aja langsung DM ke IG Permauta Jepang. Nanti kita bisa langsung sampaikan pertanyaan tersebut. Kita jawab langsung ya. Oke, terima kasih buat Kak Maisi ya, Kak. Oke, sekali lagi terima kasih banyak buat Kak Nadine yang telah Terima kasih menyempatkan Kak waktunya Nadine. sharing sama kita Siap. pada yang hari ini. Semuanya Ya. sudah dengar banyak insight yang keren yang bisa kita ambil. Terima kasih juga Kak Maisi selaku MC yang telah menemani jalannya obrolan kita makin seru. Oke, Asik. kesimpulan, kalau disimpulin secara singkat dari obrolan kita tadi, intinya kuliah sama organisasi itu nggak perlu dipilih salah satu ya Kak. Dua-duanya bisa jalan bareng asal kita bisa ngatur waktu dengan baik, tahu mana yang jadi prioritas dan bisa jaga keseimbangan. Karena organisasi itu bukan cuma soal kumpul-kumpul, tapi juga tempat kita belajar soft skill buat ningkatin soft skill kita yang bakal kepake banget di dunia kerja dan kehidupan sehari-hari kita. Semoga sharing-sharing kita hari ini bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Terima kasih teman-teman. Aku Amin. happy banget hari ini. Ya, Terima kasih Kak Nadine. oke, jangan lupa buat teman-teman untuk terus stay tune di Star Podcast berikutnya ya. Karena kami akan hadir lagi dengan tema yang lebih menarik
dan juga menghadirkan narasumber yang gak kalah inspiratif tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih sudah bergabung bersama kami dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk terus dukung, follow, dan kegiatan Permauta Jepang kita ya. Salam hangat untuk semuanya. Terima kasih kan. Makasih Kak Terima kasih Nadine. juga Maisi, terima kasih banyak ya udah nemenin aku hari ini. Ya, Terima semoga kasih Makasih Kak guys. Yunda. kita bisa See you ketemu ya. bareng ya Kak. Karena Iya. Siap, sama-sama. agendakan sama Danar sekalian sama siapa kemarin yang chat aku Novita ya? Iya, karena kita juga. Tapi dia kalau nggak jauh dia di Sumatera. Oh di Sumatera. Ya, Oh, agak alah. Berarti malam yang deket kita dong sama ketemu Danar ya berarti ya. Kamu kok Iya. kayak mirip Danar nggak sih? aku. Juga. Ya, banyak Mm-mm. banyak yang bilang gitu ya. Tapi mirip banget. Aku itu waktu awal live masuk tuh kayak Danar tapi bukan deh kayaknya deh. Mirip Karena mirip mirip. temen Mungkin model ya, rambutnya ya. Iya itu juga sih ngaruh sih. Coba ya, Kak Yoga sama belahnya satu di sini. ganteng. Oke. Oke, tarik pikir ya Thank Kak. you. Oke, bye-bye Kak. Kita akhiri aja Bye. ya. Bye bye. You. Assalamualaikum. Bye. Selamat. Selamat Sekali tugas. sama Des.